Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis wasiat dan juga yang menjelaskan wasiat yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Dan juga kita doakan untuk diri kita semuanya yang hadir di sini maupun yang belum hadir, dan juga untuk seluruh keluarga kita, orang tua kita. Ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji wasiat yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari di buku terjemahan di halaman 67, yaitu menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada kajian yang lalu kita telah mengkaji tentang menjaga rahasia dan juga menutup aib orang lain, di mana menutup aib orang lain sekarang sudah jauh sekali, apalagi di masa-masa politik seperti ini. Itu rasanya semuanya sudah ingin membongkar aib yang satu, dan yang lain pun akan menginginkan untuk membongkar aib yang lainnya. Maka di masa-masa seperti ini kita harus berpegang teguh kepada akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana di kajian yang lalu kita telah membahas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya kelak di hari kiamat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, kathiral ibadati, aku pun berwasiat agar memperbanyak ibadah. Kemudian Sayyid Abdul Aziz berkata, sudah sepatutnya bagi seorang murid yang menapaki jalan spiritualitas menuju Allah Subhanahu wa taala agar menyibukkan dirinya dengan memperbanyak ibadah, melakukan hal-hal yang bermanfaat baginya, serta bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsunya untuk selalu menjalankan atau menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu ia akan memperoleh apa yang telah diperoleh hamba-hambanya yang mendapat hidayahnya, dan Allah akan menunjukkan ia ke jalan para muqarrabin, yaitu orang-orang yang dekat dengannya, serta Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia bersama orang-orang yang telah mencapai tingkatan ihsan, yang merupakan tingkatan paling luhur dalam makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Karena seorang hamba jika memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan dan kesunahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyukainya. Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintainya, maka dia menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat,
dan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan sebagaimana tersebutkan atau disebutkan di dalam hadis sahih. Dan tingkatan ini tidak bisa ditemui dan digapai seorang hamba kecuali dengan memperbanyak ibadah dan kesungguhan. Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala berkata dalam risalah Qushairiyah, ketahuilah bahwa orang yang tidak memiliki kesungguhan di permulaannya, maka tidak akan ia temukan keharuman atau kelezatan sebuah tarekat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat ini Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari mengajak kita untuk memperbanyak ibadah. Akan tetapi yang kita kenal ibadah itu hanya ibadah ritual, bukan. Akan tetapi seluruh ibadah, seluruh perbuatan kita agar bernilai ibadah. Maka di sini dikatakan seorang murid yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala harus memperbanyak ibadah dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dia. Karena apa? Karena dia juga harus bersungguh-sungguh meninggalkan hawa nafsunya. Meninggalkan hawa nafsu. Jadi beribadah, memperbanyak ibadah, melakukan ketaatan, akan tetapi sekaligus juga meninggalkan hawa nafsu. Contoh, berkali-kali kita contohkan di sini kita melakukan sholat. Sholatnya karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di awal niatnya. Tapi ketika sholat itu berubah. Berubah, kita diganggu. Diganggu oleh apa? Oleh bisikan setan, oleh bisikan nafsu kita. Maka terkadang di dalam sholat kita menemukan sesuatu yang hilang. Menemukan sesuatu yang hilang. Itu kalau tingkatan apa? Tingkatan kita. Gitu kan. Kalau tingkatannya sudah tingkatan imam, itu biasanya yang dilihat bukan kehusuannya, bisikannya itu bisikan, oh bacaan kamu bagus, oh kamu banyak hafalannya, oh kamu jangan baca juz amma, bacanya yang panjang-panjang. Itu bisikan semuanya. Itu semuanya bisikan. Itu karena Allah atau bukan? Itu nafsu atau bukan? Maka disinilah tugas seorang hamba agar dia memperbanyak ibadah, memperbanyak amalan melawan hawa nafsu. Karena ibadah itu akan mengantarkan kepada diri seorang hamba untuk meninggalkan hawa nafsu. Untuk meninggalkan hawa nafsu. Kemudian dengan begitu ia akan memperoleh, akan diberikan apa yang telah diperoleh oleh hamba-hambanya yang mendapatkan hidayah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini siapa yang paling sempurna? Pasti Rasulullah. Maka kita harus mengembalikan segala sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan ditunjukkan kepada jalan al-muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta akan dijadikan bersama orang-orang yang telah mencapai tingkatan ihsan. Ihsan telah kita kaji juga di sini, bahwa ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menghamba kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Siapa di antara kita di dunia ini yang pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada kesalahan. Nanti akan ihsan dan merupakan tingkatan paling luhur dalam makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makrifat. Apa itu makrifat? Kalau di dalam kajian ilmu logika ada namanya pemahaman. Pemahaman itu yang ada di pikiran kita, yang kita fahami dari sesuatu. Kemudian pikiran ini yang kita fahami itu ada di luar.
apakah cocok pemikiran kita yang kita pahami dengan apa yang muncul di luar. Contoh, saya mengatakan ini adalah buku. Semuanya pasti tertawa. Kenapa? Karena apa yang ada di pikiran saya sampaikan. Ternyata yang saya sampaikan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ini gelas bukan buku. Jadi pemahaman yang ada di pikiran saya bahwa ini buku itu salah. Berbeda dengan pemahaman bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ini artinya apa? Sesuatu yang difahami seseorang berbeda dengan fakta di lapangan, itu namanya al-jahlu. Itu namanya kebodohan. Atau sebaliknya, itu namanya kebodohan. Nah, sekarang di sini dikatakan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada yang pernah bertemu dengan Allah? Tidak ada yang pernah bertemu dengan Allah. Yang pernah bertemu dengan Allah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bisa jadi pemahaman di pikiran kita tentang Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan kebenarannya. Makanya ketika ada orang memahami sebuah ayat, contohnya Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, 'alal arsy, di atas arsy, istawa. Istawa itu arti tekstualnya duduk. Allah berada di atas arsy, duduk. Itu tekstual. Kemudian dia masukkan ke pikiran dia bayangkan Allah itu seperti dia. Allah duduk di atas arsy. Kira-kira ini bodoh atau pintar? Ini bodoh atau makrifat? Memang dia sudah pernah ketemu dengan Allah? Tidak pernah. Tidak ada yang pernah bertemu dengan Allah. Maka para ulama mengartikan ayat-ayat seperti ini ayat mutasyabihat. Ayat yang sulit difahami dan butuh penjelasan dari ayat lain. Karena apa? Karena kita tidak pernah bertemu dengan Allah. Jangan dibayangkan Allah itu seperti itu. Maka di sini makrifat yang bagaimana? Maka ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan kita lah itu yang akan membuat kita makrifat kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hakikatnya. Sesuai dengan hakikatnya. Maka di sini dikatakan di dalam ayat ini walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad ini berusaha terus untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jalan-jalan kami. Nah, sekarang tadi saya sampaikan ini adalah buku, salah. Tapi kalau saya sampaikan ini adalah buku, baru benar. Artinya fakta di lapangan buku, di pikiran kita juga benar. Terkadang itu yang bertentangan. Maka ketika dua hal ini bertentangan, maka artinya itu adalah kebodohan. Ketika itu sesuai, maka itu disebut dengan makrifat atau pengetahuan. Disebut dengan pengetahuan. Kemudian pernah kami contohkan juga bahwa ketika kami baru lulus dari pendidikan S1, saya dihubungi sama orang tua. Ada tetangga yang menalak istrinya langsung dalam satu waktu tiga talak. Waktu itu saya baru baca beberapa pendapat dari para ulama bahwa ada yang menjatuhkan talak 3 itu jatuh 1. Akhirnya langsung saya fatwakan, jatuh 1. Oh iya, orangnya marah soalnya begini-begini. Setelah itu saya masuk ke pendidikan khusus untuk hal-hal terkait keluarga ini di lembaga fatwa 3 tahun. Ternyata untuk menentukan marah tidaknya seseorang itu ada ilmunya sendiri, masuknya ke psikologi.
Jadi saya dengan serta-merta ketika itu memutuskan bahwa apa? Oh dia marah, ya sudah jatuhnya talak 1. Tanpa ada bukti valid bahwa dia benar-benar marah. Bisa jadi dia dusta, dia bohong. Itu ada caranya sendiri untuk menentukan. Maka di sini apa yang saya sampaikan, pengetahuan yang secara teori itu benar, setelah dipraktekkan di luar tidak sesuai penerapannya. Ini juga kebodohan. Ini juga kebodohan karena yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta yang ada di luar. Kalau ibarat dokter memberikan dosis obat kepada orang, kita belum tahu dia sakitnya seperti apa. Bisa jadi dosisnya terlalu ringan, bisa jadi dosisnya terlalu tinggi. Ini juga kebodohan kalau tidak sesuai. Ini juga kebodohan kalau tidak sesuai. Maka di sini ini semuanya jalan menuju Allah. Semuanya nilainya akan dijadikan ibadah ketika apa? Ketika kita bersungguh-sungguh melakukan ibadah itu. Bisa jadi saya ketika itu menjawab ilmu yang disampaikan, tapi saya gengsi mengatakan tidak tahu. Gitu. Ini juga kebodohan. Ini bukan ibadah. Nilainya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika seorang hamba memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan kesunahan mengikuti Rasulullah, maka Allah akan menyukainya. Dan jika Allah mencintainya, maka dia menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Maka Allah akan menjadi pendengaran seorang hamba ketika dia sedang mendengar. Jadi dia menggunakan telinganya. Jadi Allah jadi telinganya gitu. Bukan seperti itu. Maksudnya dia mendengar dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak mungkin dia mendengar sesuatu yang salah. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti siapa? Seperti Nabi Muhammad. Seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kaji juga sebelum ini bahwa sampai usia 40 Rasulullah ada yang mendustakan, mengingkari, tidak ada. Semuanya percaya kepada Nabi Muhammad. Setelah itu dakwah sembunyi-sembunyi 4 tahun. 43, di usia beliau 43 kurang lebih. Beliau diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Baru mulai ada yang memusuhi. Mayoritas Quraisy memusuhi Rasulullah. Ini Rasulullah berdakwah terang-terangan atau tidak terang-terangan, itu sesuai keinginan Rasulullah, perhitungan Rasulullah atau perintah Allah? Perintah Allah. Artinya Rasulullah berbuat, melakukan sesuatu itu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melakukan sesuatu atas perintah Allah, atas petunjuk Allah, atau atas perhitungan kita, di sini beda kita dengan Rasulullah. Maka di sini Rasulullah sudah menjadi seperti hadis ini, yaitu Allah akan menjadi penglihatan yang dia gunakan untuk melihat, menjadi tangan yang ia gunakan untuk berbuat, menjadi kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Rasulullah hijrah, itu keinginan Rasulullah atau perintahnya Allah? Kalau kita hijrah, atas keinginan kita atau keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan, waktu itu diembargo, diputus hubungan sosial, nggak ada yang boleh berinteraksi dengan umat Islam ketika itu. Rasulullah terkucil bersama para sahabat di kabilah di Bani Abdul Muttalib. Itu satu kampung yang itu khusus untuk Abdul Muttalib, itu terkucilkan di sana, tidak ada yang boleh interaksi. Banyak sahabat yang disiksa, sehingga Rasulullah memerintahkan kepada sahabat ketika itu untuk hijrah ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Nah, perintah ini dari siapa? Rasulullah cari di Google gitu. Oh, ada Raja Adil gitu, namanya Najasyi di Ethiopia, begitu? Bukan. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga para sahabat berangkat ke sana, dikejar. Ternyata rajanya raja yang adil. Agamanya apa? Agamanya Kristen ketika itu. Dan pemahamannya masih benar. Ini dari mana bocorannya? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang menunjukkan kaki atau Rasulullah menyampaikan sesuatu itu berbicara dengan apa? Dengan ilmu Allah. Berbicara dengan ilmu Allah, bukan dengan pengetahuan saja. Berbuat, mengarahkan langkah kaki para sahabat, itu langkah kakinya itu dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan waktu itu Amr bin As belum masuk Islam, beliau Sayyidina Amr bin As itu utusan Quraisy untuk melobi Raja Najasyi membawa hadiah-hadiah banyak agar menyerahkan sahabat yang hijrah ke sana. Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib, kemudian Sayyidina Utsman yang ikut hijrah ketika itu dilobi Raja Najasyi diberikan hadiah. Agar apa? Agar menyerahkan sahabat-sahabat ini kepada mereka. Tapi Raja Najasyi mengatakan apa? Mengatakan bahwa saya tidak akan menyerahkan mereka sebelum saya tahu siapa mereka. Ditanyalah oleh Raja Najasyi, ini agama kalian ini agama apa? Kok bisa kalian memecah belah suku kabilah kalian sendiri? Dan kenapa kok kalian tidak beragama sebagaimana aku beragama ini? Kristen maksudnya. Ini agama apa? Dijelaskanlah siapa itu Rasulullah. Ada seseorang kami yang hidup di dalam kejahiliahan, kemudian Allah mengutus kami dari orang yang kami kenal siapa dia, kenal siapa orang tuanya, kenal nasabnya bagaimana, dan dia orang baik, mengajak kepada keluhuran akhlak. Gitu kan. Apakah kami kemudian harus mengikuti kembali ke kejahiliahan bersama orang-orang ini? Kemudian dijawab, bagaimana nabimu menyampaikan tentang Isa? Dijawab bahwa Isa itu rohnya Allah, bahwa Sayyidah Maryam itu al-batul. Batul itu yang suci dan perawan, tidak pernah melakukan hal-hal yang keji. Dan kemudian dibacakan sebagian surat Maryam. Nangis Raja Najasyi, ketika nangis sudah dikembalikan semuanya. Hadiah-hadiahnya dikembalikan, kembali kalian. Akhirnya gagal. Lah ini ada orang dengan keimanan yang lurus seperti Najasyi, kok bisa Rasulullah tahu sedangkan beliau ada di tempat yang terpencil? Itu siapa yang menunjukkan? Ini maksudnya berjalan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ini. Jadi dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya makrifat. Ini namanya makrifat. Maka terkadang kita menemukan hal-hal seperti ini di orang tua kita, terkhusus ibu. Tiba-tiba ibu ngomong apa, ya itu yang pas. Kenapa kok seperti itu? Itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan. Terkadang kita jika menemukan hamba-hamba Allah yang seperti ini, kita justru takjubnya kepada hamba itu. Ketemu dengan orang, belum ngomong kita, masalah kita sudah dijawab. Wah, ini baru ini. Akhirnya kita takut kepada orang itu. Itu salah. Yang benar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala membocorkan rahasia kita kepada hambanya untuk menegur kita. Jangan takut ke orangnya, tapi takut kepada bagaimana Allah membocorkan rahasia itu kepada hamba yang soleh ini. Kenapa kok orang soleh tahu aib kita, tahu kesalahan kita, kemudian kita takut ke orang itu? Oh, jangan ketemu dia, ntar kebongkar semuanya. Loh, memang Allah nggak tahu yang dia bongkar? Oh, itu semuanya dari Allah. Kalau seperti itu pandangan kita, maka kita akan terus berbuat baik, beramal baik, terus sampai kita menjadi seperti hamba itu.
menjadi seperti hamba itu. Dan tingkatan ini tidak bisa ditemui dan digapai seorang hamba kecuali dengan memperbanyak ibadah dan kesungguhan. Sungguh-sungguh dalam beribadah. Imam Al-Qusairi berkata, ketahuilah bahwa orang yang tidak memiliki kesungguhan di permulaannya, maka tidak akan ia menemukan keharuman atau kelezatan sebuah tarekat. Maka tarekat itu sebenarnya adalah yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi rata-rata kita kalau inginnya itu, kalau mengamalkan sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu gitu. Ingin mendapatkan sesuatu. Jadi zikir apa gitu kan? Oh, kalau sudah sampai sekian ribu saya bisa terbang. Ya sudah bisa terbang. Memang kalau sudah terbang ketemu dengan Allah? Tidak. Tujuannya bertemu dengan Allah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya. Kalau sudah mengenal Allah, Allah yang akan membimbing kita. Gitu kan? Allah yang akan membimbing kita. Kemudian wasiat selanjutnya menyibukkan diri dengan meningkatkan amal baik. Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berwasiat, "Taliban daiman li ziyadati." Aku pun berwasiat agar senantiasa menambah atau meningkatkan amal baik. Sayyid Abdul Aziz menjelaskan, sebab orang yang tidak memiliki peningkatan, maka ia dalam kemerosotan atau kemunduran. Dan barang siapa yang dalam kemunduran, maka ia dalam kerugian. Dan itu perlu sekali untuk selalu mengupayakan peningkatan amal agar hembusan rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala bisa diraih. Para pemuka ahli tarekat sungguh telah berkata, barang siapa yang menghadap atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 1000 tahun, kemudian ia berpaling sebentar saja, maka keberpalingannya yang sebentar itu lebih besar efeknya dari yang telah ia dapat. Sebab anugerah terbukanya mata batin dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagi yang senantiasa meningkatkan amal ketaatan secara terus menerus. Sedangkan anugerah ketersingkapan yang didapat dari satu waktu belum tentu ia peroleh dalam waktu yang lain. Maka hilangnya anugerah keutamaan, ilmu, makrifat bagi orang yang berpaling dalam meningkatkan amal baik berkaitan erat dengan hilangnya anugerah ketersingkapan tersebut. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manistawa yaumahu fahuwa maghbun, wa man kana akhiru yaumaihi syarran fahuwa mal'un, wa man lam yakun fi ziyadati fahuwa fin nuqsan, wa man kana fin nuqsan fal mautu khairun lahu. Barang siapa hari ini sama dengan kemarin, maka ia tertipu. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka ia terlaknat atau rugi. Dan barang siapa yang tidak meningkat amalnya, maka ia dalam kemerosotan. Dan barang siapa yang dalam kemerosotan amal, maka mati lebih baik baginya. Hadis riwayat Al-Imam Ad-Dailami dari Sayyidina Ali dengan sanad yang lemah. Hadis ini memberikan pemahaman bahwa orang yang sama perbuatan amalnya dalam kesehariannya tidak bertambah dan meningkat di hari berikutnya, maka ia tertipu, yaitu terhalang untuk meraih kemanfaatan. Begitu juga umur yang merupakan harta berharga seorang muslim, jika ia berlalu tanpa ada peningkatan amal yang bermanfaat dan bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka ia telah tertipu dan terhalang dari keuntungan harta atau umur yang dimilikinya. Dan tidak ada faedah dalam kehidupan seorang hamba yang amal ibadahnya senantiasa merosot atau berkurang, yang terhalang dari bertambahnya ganjaran serta meningkatnya diri pada tingkatan kesempurnaan dan kebahagiaan. Maka dari itu disebutkan di dalam hadis, wa man kana fin nuqsan fal mautu khairun lahu. Dan barang siapa yang berada dalam kemerosotan amal, maka mati lebih baik baginya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bandingkan jika kita bekerja di perusahaan. Apa mau itu perusahaan pendapatannya dari bulan ke bulan itu merosot? Tidak mau. Pasti maunya peningkatan. Ketika ada peningkatan, dia akan melakukan studi, penelitian bagaimana cara meningkatkan produksi dan juga distribusinya.
terus meningkat. Coba Honda, kemudian Suzuki, Yamaha, itu kan ada informasinya itu di media. Oh, penjualan di tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya. Itu semua target perusahaan seperti itu. Sehingga mereka akan mencari cara plan 1, plan 2, plan 3. Mana plan-plan itu, rencana-rencana itu yang paling bisa meningkatkan omset. Setelah itu apa? Dipilihlah yang paling logis oleh mereka. Dipilihlah yang paling logis oleh mereka. Setelah itu apa? Maka terjadi peningkatan. Kalau kemerosotan, merosotnya banyak gitu, diturunkan itu general manager marketingnya mungkin, diganti dengan yang lebih baik, diganti terus seperti itu. Itu di perusahaan. Nah, sekarang kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah. Setak saja malah mundur, gitu kan. Jangankan mundurnya dari sesuatu yang sunnah, tapi yang wajib kadang ditinggalkan. Sholat 5 waktu kebablas, ya kan, kelewat. Kalau kelewat ketika dalam perjalanan bisa dijamak, tapi kalau tidak, ini perjalanan kita menuju Allah, bukan urusan dunia. Bukan urusan dunia. Maka disinilah dimana letak seorang hamba, dia bisa mendekatkan diri lebih atau tidak. Lebih atau tidak. Maka di sini dikatakan bahwa apa? Kalau harinya, dan barang siapa dalam keadaan kemerosotan amal, maka maut, kematian lebih baik bagi dia. Kenapa? Karena sudah merosot terus. Ini bagaimana cara meningkatkan. Jadi Rasulullah sudah mengajak kita untuk seperti itu, terus bertambah. Maka di dalam tarekat itu ada zikir wajib. Bagaimana kita mau berzikir wajib kalau sholat 5 waktu kita tinggalkan? Tidak bisa. Ada istilah hizib. Hizib itu kalau di dalam Al-Quran itu setengah juz. Itu hizib. Itu kebiasaan, ya. Kebiasaan yang dibaca, oh saya biasanya dari titik ini ke sini. Nah, itu satu hizib namanya. Itu setengah juz kalau di dalam Al-Quran. Artinya itu kebiasaan yang dibiasakan oleh para ulama untuk membaca setiap harinya. Jadi satu hizib. Akhirnya 2 bulan hatam. Oh enggak, saya biasanya, kebiasaan saya, oh berarti hizib saya itu 1 juz sehari. Sudah 1 juz. Artinya 30 hari hatam. Itu hizib. Kemudian ada juga hizib yang bentuknya zikiran. Itu juga ada. Ada yang hizib bentuknya doa. Itu kebiasaan, sesuatu yang dibiasakan. Maka hizib yang dibiasakan jangan ditinggalkan, meskipun sudah ketinggalan. Maka di dalam tarekat-tarekat itu ada zikirnya wajib, pagi sama petang. Ada yang setiap selesai sholat 5 waktu. Itu agar apa? Agar meningkatkan. Dia punya standar. Masa iya sekolah nggak ada standarnya, nggak ada silabusnya? Saya sekolah ke siapa? Ke sekolahnya Ustadz Aska. Kenapa? Di sana enak belajarnya, terserah. Udah pasti naik. Ada nggak yang seperti itu? Tidak ada. Pasti kelas 1 semester ini pencapaiannya ini nanti. Pencapaiannya ini. Jadi sudah ada kebiasaannya, sudah ada standarnya. Untuk apa? Untuk mengukur kita naik atau tidak. Kalau tidak naik ya sudah, stuck di kebiasaan yang itu istiqomah. Maka dipegangnya istiqomah. Ya, dipegangnya istiqomah. Agar apa? Agar ini selalu nambah. Karena ketika kita dalam satu titik pencapaian dalam ibadah, itu Allah pasti membukakan sesuatu untuk kita. Membukakan sesuatu untuk kita yang tidak mungkin Allah bukakan di waktu lain. Di waktu lain. Kita pernah sholat, kemudian kita nangis. Padahal kita nggak paham apa yang kita baca. Rasanya nikmat sekali. Itu bisa nggak kita ulang? Kadang sulit kita ulang. Kenapa sulit?
Karena Allah tidak memberikan. Maka terus berusaha lagi. Dan momen yang paling pas kapan? Ramadan. Gak apa-apa ditanamkan dulu nyari Lailatul Qadar gitu, gak apa-apa itu. Jadi itu memang trigger dari Allah untuk apa? Untuk kita berusaha. Memang kalau sudah dapat Lailatul Qadar kita kepikiran dapat Lailatul Qadar? Enggak. Yang dapat Lailatul Qadar itu rata-rata kepikiran bagaimana bertemu dengan Allah, bagaimana mengikuti Rasulullah, sudah lupa dengan hitung-hitungan itu. Lailatul Qadar 1000 lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan berapa bulan? 1001, 1002, 1003, 100.000, 1 juta. Pencapaian kita tingkatan keikhlasannya berbeda-beda. Bisa jadi ada yang mendapatkan 100.000, lebih baik dari 100.000. Bisa jadi 1.500. Kan tergantung investasinya berapa di bank gitu kan. Terus kita ngeletakkan di bank, bunga banknya berapa? Beda-beda. Memang sama, kita yang nabung di bank 1 juta dengan nabung yang di bank 1 miliar. Ada yang cuma nitipkan, ada yang deposit. Gitu kan? Itu sudah berbeda. Itu di dunia. Bagaimana yang dalam hadisnya itu lebih baik dari 1000 bulan. Di dalam ayat Al-Quran lebih baik dari 1000 bulan. Tergantung investasi kita itu sama atau tidak. Itu tergantung amal ibadah. Pertambahan amal kita itu bertambah terus atau berkurang. Maka sebanyak itulah nanti yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Allah seperti kita, perhitungan. Kalau sudah melihat orang yang dia cintai, perhitungan. Oh kamu cuma sekian. Enggak, Allah tidak akan perhitungan. Jadi bisa jadi yang diberikan Allah akan lebih dari itu. Tapi kalau itu meningkat, kalau turun lebih baik di titik kita yang paling tinggi itu daripada turun kita meninggal. Begitu kan? Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan titik kita meninggal itu adalah titik puncak keimanan kita. Maka sehingga barang siapa yang berada dalam kemerosotan amal maka mati lebih baik baginya. Jadi sebelum merosot kita sudah di titik paling tinggi, jangan merosot dulu, meninggal aja dulu. Allahumma amin. Siapa yang tidak berharap itu. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Jika mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang makrifat tapi tidak sholat. Sekarang ada tidak yang lebih tinggi keimanannya, lebih tinggi makrifatnya dari Rasulullah? Tidak ada. Rasulullah pernah meninggalkan sholat? Tidak pernah. Tapi ketiduran pernah, kesiangan pernah. Tapi itu sekali. Kalau kita kan kesiangannya terus-terusan. Nah itu beda. Jadi itu nggak continue Rasulullah. Memang benar-benar. Dan Rasulullah kalau sudah kesiangan itu memang dijadikan kesiangan oleh Allah sebagai bentuk pendidikan bagi sahabat. Sebagai bentuk pendidikan. Artinya tidak ada itu makrifat yang tidak sholat. Kalau sudah ada orang mengajak ke makrifat tapi tidak sholat 5 waktu, tinggalkan. Kecuali ini. Seperti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu sedang duduk, kemudian Rasulullah tidur di pangkuan Sayyidina Ali. Ini tidur sore sebelum maghrib. Sayyidina Ali belum sholat asar. Mau sholat asar gak enak bangunin Rasulullah, karena Rasulullah sedang tidur. Jadi dibiarkan terus Rasulullah tidur sampai adzan maghrib. Baru Rasulullah bangun. Ditanya oleh Rasulullah, loh
Kamu masih di sini? Iya Rasulullah, engkau tidur di pangkuanku. Kurang lebih maknanya. Kamu sudah sholat asar belum? Belum Rasulullah. Ya sudah, kalau belum, saya mundurkan mataharinya. Matahari itu dimundurkan oleh Rasulullah, jadi sudah tenggelam. Muncul lagi. Sudah Ali, sekarang kamu sholat. Kalau ada yang seperti itu nggak apa-apa nggak sholat. Ini makrifat beneran ini Rasulullah. Gitu kan. Jadi ternyata Sayyidina Ali taat, takut menyakiti Rasulullah. Rasulullah sedang istirahat. Dan Rasulullah tahu kecintaan itu. Setelah itu apa? Setelah itu bablas sampai maghrib, dimundurkan mataharinya. Mataharinya mundur. Sayyidina Ali sholat. Sekarang ini sholat asar atau maghrib? Asar, karena mataharinya mundur. Sekarang siapa bisa mundurkan matahari? Ini makrifat ini. Yang seperti ini nih makrifat. Gitu kan. Sekarang ada orang yang ngajak kita nggak sholat, kemudian sudah nggak usah sholat, nanti saya mundurkan matahari. Kalau kayak gitu nggak apa-apa. Gitu kan. Ada tidak? Tidak ada. Karena patokan sholat itu matahari. Patokan sholat itu matahari. Kalau sudah mataharinya tenggelam sudah lewat, jadinya kodok. Sayyidina Ali ini nggak kodok. Nah kalau meninggalkan sholat seperti ini boleh. Boleh, tapi ada yang bisa mundurkan matahari? Tidak ada. Tidak ada, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Rasulullah sholat 5 waktu, bagaimana ada orang sekarang makrifat sampai kepada Allah tidak sholat? Artinya meninggalkan sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan para ulama itu mengatakan tidak mungkin seseorang itu sampai kepada kemakrifatan kecuali dengan mengikuti Rasulullah. Mengikuti Rasulullah. Jadi kalau meninggalkan Rasulullah itu makrifat atau bukan? Bukan. Kalau meninggalkan Rasulullah sudah standarnya Rasulullah. Nah, kalau kita dapat cerita-cerita seperti tadi, wah itu senang sekali itu kayak gitu. Mundurkan matahari kan, itu fakta. Rasulullah memiliki kemampuan seperti itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang orang ngomong cinta ke Rasulullah, cinta Rasulullah, bertentangan dengan Rasulullah. Cinta bagaimana? Sayyidina Ali itu taat kepada Rasulullah, makanya dimundurkan matahari. Untuk agar Sayyidina Ali sholat saja. Jadi kalau ada yang sholat sudah kelewat waktunya dimundurkan, itu Sayyidina Ali. Yang mundurkan siapa? Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, wallahu wa rasuluhu a'lam. Begini, Rasulullah Sallallahu hakikatnya Nabi Muhammad. Siapa yang bisa seperti Nabi Muhammad seutuhnya? Sampai hari kiamat, ada tidak yang bisa menjadi seperti Nabi Muhammad seutuhnya? Dalam keyakinan yang saya pahami, sebatas yang saya baca, tidak akan ada orang seperti Nabi Muhammad seutuhnya 100%. Tidak akan ada. Jadi kalau kita mengatakan Rasul segala sesuatu, seluruh perkataan, perbuatan, ketetapan, dan apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad dari sejak beliau lahir sampai beliau meninggal itu disebut dengan sunnah. Berarti termasuk mundurkan matahari itu sunnah. Karena dilakukan Nabi Muhammad. Artinya kita harus melakukan sunnah itu gitu kan. Itu kan mukjizat. Dilakukan oleh Nabi. Ada yang bisa mundurkan matahari? Tidak ada. Artinya tidak ada yang bisa. Kecuali Allah memberikan karomah kepada seseorang untuk mundurkan matahari. Artinya berubah semua satu dunia. Waktunya. Ada tidak yang seperti itu? Tidak ada. Dari hal seperti ini tidak ada. Tidak usah yang seperti itu. Sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah
Sunnah-sunnah yang selalu terus dilakukan oleh Rasulullah. Bagi Rasulullah itu salat witir itu wajib. Bagi Rasulullah, bagi umatnya sunnah. Maka Rasulullah nggak pernah meninggalkan witir. Ini kita siapa yang bisa terus witir terus? Sulit. Yang witir itu, yang terus menerus dilakukan Rasulullah. Belum yang lainnya. Rasulullah nanya ke Sayyidah Aisyah, ada makanan nggak? Oh nggak ada. Oh berarti saya puasa hari ini. Coba kita nanya ke istri, Ma ada makanan nggak? Oh nggak ada, ya sudah go food. Ada yang seperti itu. Kalau ada yang seperti itu, enak sekali istrinya nggak masak tiap hari. Biar aja puasa terus. Begitu. Ada yang bisa seperti itu. Mungkin ada. Tapi bisa menjadi seperti Rasulullah seutuhnya, full? Tidak. Pasti sebagian-sebagian. Nah, porsi sebagiannya ini berapa persen? Semakin banyak mirip dengan Rasulullah, maka dia semakin dekat dengan hakikatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya Rasulullah apa? Hakikatnya Rasulullah itu Quran. Karena Rasulullah diutus untuk menyampaikan Al-Quran. Menyampaikan Al-Quran itu seperti apa? Sekedar copy paste begitu? Oh, na'udzubillah. Dijelaskan. Terus menjelaskannya bagaimana? Di majelis saja gitu Rasulullah duduk saja 23 tahun. Tidak, dalam kehidupan. Maka seluruh kehidupannya Rasulullah itu penjelasan atas Al-Quran. Lah itulah hakikatnya Nabi Muhammad. Terus mau nyari Nabi Muhammad yang seperti apa lagi? Mau seperti apa lagi? Terus bisa baca sholawat sekian ribu kali, kemudian Rasulullah nanti datang, gitu. Semulia apa kita kok bisa ngundang Nabi Muhammad itu? Bukannya Nabi Muhammad yang ngundang kita. Semulia apa? Maka tidak bisa untuk mengenal Nabi Muhammad kalau tidak dibarengi dua, dengan ilmu dan juga dengan keistiqomahan tadi. Keistiqomahan mengikuti ilmu yang dianugerahkan Allah kepada kita. Terus itu berjalan terus. Kita bisa mengenal Nabi Muhammad bagaimana? Tanpa ilmu. Langsung begitu. Nyari Nabi Khidir. Seperti sekarang. Coba Nabi Musa ketemu Nabi Khidir bagaimana? Laqad laqina fi safarina hadza nasoba. Kami dari perjalanan nyari Nabi Khidir ini kami telah menemukan kelelahan. Capek. Loh kita nggak mau capek loh nyari Nabi Khidir. Nabi Musa saja nyari Nabi Khidir capek. Loh kita mau dengan mudahnya gitu kan. Wah saya sudah ini isyarah dari Nabi Khidir. Sudah capek apa yang kita lakukan? Tidak ada kecapean yang kita lakukan. Tidak ada. Nah, capek itu yang nuntut ilmu, mengamalkan ilmunya, dicari itu ilmu kemana saja. Sampai kita Sampai kita dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pengetahuan. Pengetahuan apa? Yang cocok untuk kehidupan kita, cocok dengan garis kehidupan kita. Karena apa? Karena yang mimpi-mimpi itu tidak bisa diterapkan untuk orang lain, tidak bisa. Bisa jadi untuk dirinya sendiri. Sekarang orang-orang yang begitu-begitu itu menyampaikan seolah-olah itu untuk umat dia seperti Nabi Muhammad dapat wahyu gitu. Na'udzubillah, tidak bisa tanpa Al-Quran, tanpa hadis, tanpa mengenal kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hakikat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Tapi ada beberapa orang yang memang dia buta huruf tapi bisa nafsirkan Al-Quran. Contohnya Sidi Syekh Abdul Aziz Dabbagh namanya. Ada juga gurunya Imam Sya'rani. Itu memang buta huruf tapi bisa nafsirkan Quran dan hafal Al-Quran. Ada yang seperti itu. Tapi dari sekian juta mungkin cuma satu. Terus kita nyari yang satu itu. Ulama-ulama lain itu menuntut ilmu gitu. Normalnya nuntut ilmu. Ini yang tidak normal. Ini tidak normal. Nah kita nyari yang nggak normal. Kan lucu.
Kita nyari yang nggak normal. Oh tiba-tiba makrifat. Oh dia tiba-tiba begini. Ya nggak masuk akal. Tapi 1, 2 ada, tapi dari sekian juta. Terus kita mau jadi yang seperti itu. Siapa kita? Siapa kita? Jadi kita yang normal-normal saja. Yang normal-normal saja, yang memang dituntun oleh para ulama gitu kan. Dituntun oleh para ulama gitu kan. Jadi nggak usah mikir kita mundurin matahari gitu kan. Oh besok saya tidur sampai siang gitu kan, nggak jamaah di masjid. Kenapa? Oh ntar saya tenggelamkan lagi mataharinya. Saya tenggelamkan lagi mataharinya gitu kan. Nggak usah mimpi seperti itu gitu kan. Untuk urusan nanti di akhir kita bisa seperti itu dari Allah, bukan dari kita. Kita mikirnya sudah mundurkan matahari, waduh susah. Susah. Kita naik motor pakai lengan pendek saja sudah kebakar. Sudah terbakar apalagi mau memundurkan matahari. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ada yang lain? Jika tidak ada, mari kita tutup dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kemampuan ilmunya sehingga kita semakin mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik lahir maupun batin, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyya wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.